Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-temanku sekalian, perkenalkan saya Rizal bin Muhammad. Di sini saya ingin berbagi ilmu untuk syiar dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Tujuan saya membuat channel ini semata-mata sebagai sarana syiar dan dakwah, serta saya ingin melanjutkan panji perjuangan Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman sekalian, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Untuk kali ini saya telah membuka Q&A di Instagram dan juga WhatsApp. Telah masuk beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama, ada pertanyaan yang seperti ini. Apa tanggapan Anda tentang orang yang mengatakan bahwa musik itu pintu maksiat? Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada yang telah bertanya. Jika musik disebut sebagai pintu maksiat, itu menurut saya tidak. Karena maksiat itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kita maksiat, kita lalai terhadap perintah Allah, kita lalai terhadap larangan yang telah diberikan oleh Allah. Akhirnya kita bermaksiat kepada Allah. Sebenarnya yang menyebabkan itu bukan, tapi yang menyebabkan kita bermaksiat karena kelalaian diri kita sendiri. Sesuatu yang membuat kita lalai terhadap perintah dan juga larangan Allah itu sudah disebut sebagai maksiat. Seperti kita makan, kita bermain game dan sebagainya, kita melalaikan perintah Allah, itu sudah disebut maksiat. Seperti itu, insya Allah. Jadi kalau menurut pandangan saya, tidak kalau musik disebut sebagai pintu atau awal dari sebuah kemaksiatan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya anak muda zaman now untuk menghindari zina di kondisi masa zaman ini? Baiklah, terima kasih juga untuk pertanyaan yang kedua ini. Kalau untuk anak muda zaman sekarang untuk menghindari zina, yang pertama, bagaimana kita bisa menundukkan pandangan. Itu awal bagaimana kita menghindari zina. Karena zina awalnya pasti dari mata. Dari mata kita berpikir, kemudian masuk ke dalam pikiran. Seperti itu. Jadi pertama, bagaimana kita bisa untuk menundukkan pandangan kita seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Manusia yang bisa menjaga pandangannya itu termasuk manusia yang terbaik, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga, ini juga ada pertanyaan masuk lagi. Bagaimana pandangan tentang suatu golongan yang tidak menyukai bahkan membenci ahlul bait Nabi? Alhamdulillah. Untuk pertanyaan ini, semoga golongan tersebut atau orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah subhanallah sampai membenci ahlul bait Nabi. Itu sudah sangat parah kalau menurut saya, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan dalam sebuah hadis yang berbunyi, buktikan cinta kalian kepadaku, buktikan cinta kalian kepada Allah dengan mencintai diriku, kata Rasulullah, dan buktikan cinta kalian kepadaku dengan mencintai para ahlul baitku. Maka berpedoman dari hadis tersebut, kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengimani Nabi Muhammad SAW, kita wajib mencintai para ahlul bait, para dzurriyyah, para keluarga Nabi. Karena insya Allah dengan mencintai mereka, kita bisa mendapatkan syafaat dari datuknya kelak, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena
karena ada sebuah makalah dari seorang sayyid dari Hadramaut Yaman yang mengatakan orang yang membenci kepada ahlul bait Nabi matinya tidak akan menghadap kiblat, dan jika itu tidak terbukti silakan kencingi kubur saya. Astagfirullah. Jangan sampailah kita sampai membenci ahlul bait Nabi karena kita tidak mau akhir hayat kita menjadi akhir hayat yang su'ul khatimah. Subhanallah. A'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini ada pertanyaan yang cukup bagus juga dari kawan saya di WhatsApp. Sebentar, ini terima kasih sebelumnya untuk Mas Ferry yang telah memberikan pertanyaan cukup baik. Akan saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Dalam kehidupan selalu diajarkan untuk saling tolong-menolong dan berbagi antar sesama. Lantas mengapa kehidupan saat ini seperti ajang panjat pinang yang mengharuskan saling menginjak dan menjatuhkan satu sama lain agar bisa meraih kesuksesan? Terima kasih Mas Ferry, cukup baik pertanyaannya. Baiklah, untuk pertanyaan dari Mas Ferry ini, kalau menurut saya bukan hanya di zaman sekarang orang yang ingin meraih kesuksesan, ingin meraih suatu keberhasilan dengan menjatuhkan orang lain. Karena di zaman dulu pun sudah banyak seperti itu. Bahkan saling menghina, saling mencaci, saling menjatuhkan. Saya teringat kalam dari Sayyidil Habib Naufal bin Muhammad Al-Aidrus, pemilik Pondok Aurallah Suluh. Beliau pernah berkata dalam suatu majelis, kita tidak bisa menuntut setiap orang untuk mencintai kita, tapi kita harus bisa mencintai setiap orang. Jadi bagaimanapun kita dihina, diinjak, dicaci, dijatuhkan dan sebagainya, siapapun itu orangnya harus tetap kita cintai. Karena apa? Rasulullah diturunkan di muka bumi untuk menyebarkan cinta, menyebarkan kedamaian, bukan untuk menyebarkan rasa saling mencaci dan rasa saling membenci. Baiklah teman-teman sekalian, saya rasa cukup untuk pertanyaan pada hari ini. Semoga apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman sekalian bisa terjawab, rasa penasaran teman-teman sekalian bisa terjawab. Jikalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, insya Allah akan kita buka lagi pertanyaan di kesempatan yang lain. Saya Al-Fakir Rizal bin Muhammad pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahumma fi ila qamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.